Nah, jadi Allah, itulah modal kita hidup, si cerdas dan pelupa. Nah, karena kita ini cerdas dan pelupa, maka supaya kita ini nggak salah kembali ke surga, masuk surga, maka setiap manusia oleh Allah, ya, udah cerdas, lupa. Cerdas, tahu persis surga itu ada, yang punya Allah, indahnya luar biasa, tapi suka lupa caranya. Suka lupa kalau kita itu akan ke sana, lupa. Maka supaya kita nggak lupa, supaya kita nggak banyak salah, setiap manusia oleh Allah untuk sampai ke surga dipanggil 3 kali, 3 waktu, ya, wajib datang ke 3 tempat. Kalau Nabi Adam masuk surga, Pak, dia tahu jalan pulang karena pernah di sono. Kalau malaikat nanti kembali ke surga, itu malaikat tahu jalan pulang karena lama di sono. Kalau setan nggak bisa kembali karena apa? Tenaganya nggak cukup dan neraka ke surga itu ketinggian. Nah, kalau kita sekarang dilepas ke surga, emang nyampe? Kita ke Bandung aja, Pak, ke rumah saudara. Kalau sudah 10 tahun nggak ke sana, Pak, itu naik tol bisa nyasar. Apalagi ke surga yang belum pernah pergi. Maka karena Allah Maha Rahman Maha Rahim dan menerima tobat kita, maka manusia oleh Allah dipanggil 3 kali, 3 waktu, wajib datang ke 3 tempat. Sempat nggak sempat tetap dipanggil, siap nggak siap tetap dipanggil, dan bahkan datang nggak datang terus dipanggil. Panggilan pertama manggilnya cepat, persiapannya cepat, mengerjakannya cepat, setelah mengerjakan dipanggil lagi cepat, namanya sholat. Panggilan kedua panggilnya rada lama, persiapannya pun rada lama, ya, mengerjakannya pun rada lama. Setelah mengerjakan dipanggil lagi rada lama, namanya haji dan umroh. Panggilan ketiga manggilnya lama sekali, persiapannya pun lama sekali, mengerjakannya pun ada yang lama sekali. Setelah mengerjakan tidak kembali, namanya wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan adakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang-orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah dalam keadaan beriman dan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa telah mencintaiku, maka sungguh dan sungguh lagi, pasti dan pasti lagi dia akan bersamaku di surga. Hadatil mukarramin, para guru, para kiai, para ulama, para ustadz, wabil khusus saudara saya, ini sahabat saya bercanda ya, Pak Khaidir nih kalau lagi menasik sahabat saya bercanda ya. Alhamdulillah. Kemudian seluruh pengurus DKM, dan buat siapapun yang pernah mendermakan tenaga, waktu, dan uangnya, walaupun hanya Rp1 untuk keberkahan masjid ini, pembangunan musola ini, insya Allah yang masih hidup Allah berikan umur panjang yang manfaat, rezeki banyak barokah, dan anak cucu semuanya saleh dan saleha. Dan yang sudah wafat Allah berikan, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya radah min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur milik Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin bertambahnya umur, berkurangnya usia, semakin bertambahnya pahala, berkurangnya dosa, semakin bertambahnya taat, berkurangnya maksiat, kecintaan kita kepada Allah semakin membaik, semakin baik, dan semakin meningkat. Sehingga mudah-mudahan walaupun kita begini-begini saja, ya, tidak soleh-soleh amat, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, insya Allah karena keseriusan kita, ya, mendengarkan atau menyimak atau mengambil pelajaran dari apa yang akan saya sampaikan, ini menjadi bekal cukup untuk Allah memberikan kita rahmat dan Rasulullah memberikan kita syafaat. Sehingga pulang dari sini siapapun kita, ya, mudah-mudahan pulang dari sini badannya jadi tambah sehat, otaknya tambah cerdas, hatinya tambah bersih, akhlaknya tambah mulia, ilmunya tambah manfaat, rezekinya tambah berkah, imannya tambah meningkat, takwanya tambah berlipat, ibadahnya bertambah giat, amal-amalnya tambah maslahat, kelakuannya tambah salihat, tambah saleh dan salehat, dan kesungguhannya untuk menjadi orang-orang yang hebat, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Makin tambah umur, ibadah makin tambah semangat. Sehingga pulang dari sini insya Allah kapanpun kita wafat,
Allah punya cukup alasan memberikan kita rahmat, Rasulullah punya cukup alasan memberikan kita syafaat, sehingga kita terbebas dari beratnya siksa sakarat, terbebas dari himpitan liang lahat, terbebas dari kejaran malaikat di padang mahsyar ketika matahari jaraknya sangat dekat, dan insya Allah semuanya kita selamat masuk surga di akhirat. Bisa langsung menatap wajah Allah dari jarak yang sangat dekat, bisa langsung menatap wajah Rasulullah, bercium tangan dengan Rasulullah dan juga kepada para sahabat, dan insya Allah semuanya yang hadir di sini bersama keluarganya masuk surga di akhirat dan berjumpa kembali dengan karib kerabat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur milik Allah, mudah-mudahan walaupun kita begini-begini aja ya, mudah-mudahan ya Allah masukkan kita dalam kelompok hambanya yang pandai bersyukur. Sebab kalau orang kayak kita dari mukanya kan kelihatannya pasti rata-rata udah 40 tahun lebih pada punya umur ya, dari wajahnya kelihatan ya. Sebab kalau ada orang kita 50 tahun lebih pada punya umur ya, gigi sudah mulai gugur ya, kulit sudah mulai kendur, kemudian rambut sudah mulai luntur, mata sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, kemudian jalannya sudah mulai maju mundur. Kalau datang ke pengajian atau ikut pengajian cepet-cepet nyari senderan biar gampang tidur ya. Kemudian itu berarti tandanya kita sudah mulai masuk umur. Kalau sudah mulai masuk umur, biar kata olahraganya sehari 7 kali, vitamin, ada P7 merek diminum ya, makanan restoran yang bagus-bagus katanya yang higienis juga diminum, pasti dimakan diminum, pasti nggak lama lagi akan uzur. Nah kalau sudah uzur jangan aneh-aneh dah. Kalau sudah uzur jangan aneh-aneh, jangan bertingkah yang macam-macam, karena pasti suka nggak suka, sempat nggak sempat, siap nggak siap, pasti akan masuk liang kubur. Kalau ada orang sudah umur, kemudian bentar lagi uzur, kemudian dia nggak sadar bakal masuk liang kubur, kemudian ya hidupnya masih tidak teratur ya, dengan tetangga, dengan keluarga, anak istri masih belum akur, malam minggu masih suka nongkrong di kantor RW ya sambil makan bajigur ya, kemudian masih demen lihat bocah-bocah bau kencur, kemudian sholat 5 waktu masih diundur-undur, datang ke pengajian masih ditegur, itu tandanya orang nggak sadar umur. Orang yang gak sadar umur, biar kata di dunia hidupnya sangat makmur, pasti kalau nggak percaya, ujung-ujungnya di dunia ini pasti akan babak belur. Begitu dia mati, mata melotot, lidah menjurur, dihimpit liang lahat di dalam kubur, diudak-udak malaikat di padang mahsyar gak bisa kabur, akhirnya nasib naas ya, di akhirat masuk neraka disemur, hancur jadi bubur. Mudah-mudahan kita nggak begitu, amin ya rabbal. Yang aminnya sangat serius dengerin, saya doain mudah-mudahan ya tahun ini atau paling lambat tahun depan udah bisa haji atau umroh ke Mekah. Biar bisa lagi ngerasain tawaf keliling Ka'bah, biar bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa lagi berdoa di tempat-tempat di dunia ini yang paling mustajabah, enggak di Zamzam, di Raudhah. Bisa lagi berkunjung ke makam Rasulullah yang ada di Madinah, kemudian bisa lagi melihat tempat-tempat yang sangat bersejarah, Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rohmah. Pulangnya insya Allah masih punya duit buat beli oleh-oleh, kurma, Zamzam dan sajadah. Sampai di rumah insya Allah keluarganya makin sakinah mawaddah warahmah, jabatannya makin melimpah ruah, yang tadinya RT RW mudah-mudahan jadi lurah, yang sudah jadi bupati jadi gubernur mudah-mudahan jadi kepala daerah, dan insya Allah supaya gajinya makin melimpah ruah sehingga punya istri makin cantik, makin tambah saleh dan soleha, makin tambah soleha, amin ya rabbal. Puji syukur milik Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini kita doakan ya, yang masih pada sehat, yang nggak sehat jadi sembuh, mudah-mudahan umurnya tambah manfaat, tambah panjang, hatinya tambah bersih, tambah lapang, semua urusannya tambah mudah, tambah gampang, dan rezekinya pulang dari sini makin melimpah penuh segudang, biar bisa ngelunasin, amin ya rabbal. Bapak yang rahmati Allah, yang pertama tentu saja kita berharap ya, kalau saya baru kemarin ini Pak Khaidir, tapi begitu masuk kayaknya nih musola bagus banget itu ya. Dari orang-orangnya juga, walaupun saya baru sehari ini ngeliat Ustadz ya, baru ngeliat ya, tapi kelihatan wajahnya itu kayak orang bener ya. Jadi ya kelihatan kan, saya baru kenal Pak. Jadi tapi begitu saya menghadap begini nih langsung ya kelihatan tuh dari wajahnya kayak orang bener gitu ya. Iya, kayak orang sholatnya udah bener, ngajinya udah bener ya, bertetangga udah bener, ngurus keluarga udah bener ya, kelihatannya begitu. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Pernah kelihatan tawadu sekali, dikasih air nggak diminum ya, kelihatan sekali gitu ya, kayaknya menjaga banget adab ya, dikasih air, dicolek juga enggak, dibuka juga enggak, kelihatan khidmat sekali ya. Mudah-mudahan ini memang pertanda baik nih Pak Khaidir, luar biasa ini ya. Tapi kalau bisa sih jangan pura-pura soleh begitu ya, minum aja gitu, nggak apa-apa ya. Kalaupun ngantuk tidur aja ya, mata kanan tidur, mata kiri ngeliatin saya. Yang penting biar dapat hikmah, jangan tidur dua-duanya ya.
Alhamdulillah. Baik Bapak yang rahmati Allah. Hari ini saya melengkapi ikhtiar saja sebenarnya, karena Pak Khaidir hari ini walimah ya, safar, karena besok kita pagi-pagi sekali sudah berangkat ke Cengkareng, dan kemudian habis zuhur, ba'da zuhur kita berangkat ke ke Baitullah dengan 300 jamaah. Jadi kami ini Al-Malik ini Oktober berangkat cuma 2 kali dapat jatahnya Pak Khaidir kita. Jadi berangkatnya cuma dapat 500, cuma dapat 2 pesawat. Karena memang ada peraturan baru Pak, jadi kalau ke Madinah itu nggak boleh banyak-banyak, jadi kita hanya dapat tanggal 1 satu pesawat 300, tanggal 22-nya satu pesawat juga, jadi itu dibatasi ternyata. Kalau dulu kan biasanya Al-Malik ini bebas-bebas aja. Al-Malik ini Pak dulunya 17 tahun punya Merpati Nusantara. Merpati Nusantara, collab, kemudian dibeli akuisisi oleh MMC Group Pak Haritanu. Kantornya di Kebon Siri, itu selama 7 tahun. Setelah itu Kopi tahun kedua, mereka rencana goyah juga ternyata Pak Haritanu. Akhirnya beliau minta diakuisisi. Nah, karena keluarga kami haji umrohnya selalu di situ, di Gondrong. Saya orang Gondrong Pak, orang Gondrong Petir. Jadi kami itu keluarga kalau haji plus dan umroh itu di sana. Nah, karena kami merasakan pelayanan sangat bagus, sangat profesional, akhirnya begitu diakuisisi, kita kolek-kolek duit seperak 2 perak, akhirnya ya kita yang ambil 100% sahamnya. Kantor kita pindahin dari Kebon Siri ke Tangerang, di depan penjara itu ya. Kemudian kantor pusatnya juga kita berikan di GLC, di Gondrong Lake City yang di kampung saya. Kemudian cabangnya kita buat di Depok. Jadi ini perangkatan awal pasca haji. Oktober kita 500 orang berangkat, kemudian November ada, nanti yang banyak lagi, yang 2 pesawat pas di Februari. Kita Januari istirahat sebulan ya. Alhamdulillah, dan Ustadz Subkel Buguri bergabung juga bersama kita. Baik, Bapak rahmati Allah, seperti biasa saya mengawalinya saya dengan sama-sama maklumi bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah. Jadi setiap orang itu pasti punya masalah Pak. Ya, setiap orang pasti punya masalah. Jadi orang miskin masalah, orang kaya masalah. Jadi kalau di antara bapak-bapak sampai sudah seumur ini masih merasa miskin ya, dan itu jadi masalah ya, solusinya nggak harus jadi orang kaya. Karena jadi orang kaya pun hari pertama langsung punya masalah. Ya, jadi rakyat masalah, jadi pejabat masalah. Jadi kalau dari antara bapak-bapak di sini yang hadir sudah setua kita, umur kita ini masih rakyat terus ya, di rakyat terus ya, kemudian merasa nggak bahagia. Kalau pengen bahagia, solusinya nggak harus jadi pejabat. Karena hari pertama jadi pejabat langsung punya masalah, bahkan belum menjabat pun sudah masalah. Kalau jadi rakyat malah nggak ada masalah kuat-kuat sebenarnya. Punya rumah kecil masalah, punya rumah besar masalah ya. Jadi kalau bapak ibu atau bapak-bapak merasa sampai setua ini rumahnya masih pas-pasan kecil, kalau pengen bahagia solusinya nggak harus punya rumah gede. Karena rumah besar pun seperti Pondok Indah itu pasti hari pertama udah punya masalah itu. Dari masalah pajak, tanah, semua jadi masalah. Nah, masalah itu muncul karena kita punya salah. Jadi makin banyak salah, hidup makin banyak masalah. Makin banyak masalah, hidup makin serba salah. Kalau hidup makin serba salah, maka puncak-puncaknya hati pasti ya resah dan gelisah. Dikit-dikit salah, dikit-dikit marah-marah. Itu yang terjadi. Nah, semua masalah itu muncul karena kita punya salah. Jadi semua masalah itu dari yang paling kecil sampai yang paling gede, ujung-ujungnya kalau diruntut adalah karena kita punya masalah. Masalah terbesar manusia apa? Masalah terbesar manusia adalah berbuat 1 kali kesalahan di surga. Ini Bapak Ibu, Ibu Bapak khususnya, bahwa kita pernah dengar ya cerita itu bahwa dulu di surga itu ada 3 makhluk yang kompak, rukun, bahagia sekali. Namanya malaikat, ya. Kemudian ada setan, kemudian ada yang namanya manusia, Adam dan Hawa. Itu di surga Pak, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa di surga. Sampai pada suatu saat ketika Allah memutuskan untuk menjadikan manusia sebagai manajer bumi, sebagai khalifah, maka malaikat protes. Karena malaikat protes, sudah di surga diturunkan oleh Allah 2 lantai. Surga, Sidratil Muntaha, ke Baitul Ma'mur. Malaikat sekarang Pak tinggal di Baitul Ma'mur sampai kiamat. Mereka ngapain di sana? Mereka bertawaf saja tiap hari bertobat. Karena mereka ada yang tugas di dunia, maka dibikin lagi tempat tawaf di dunia namanya Ka'bah. Ka'bah atau kubus, bangunan berbentuk segi 4 yang ada di Bakkah. Bakkah itu artinya kampung di bawah kaki bukit. Kalau kita bahasa kita lembah, ya, karena dia persis di bawah ada 4 lembah di sana. Jadi sudah tinggal di surga, gara-gara 1 kali protes turun 2 lantai, surga, Sidratil Muntaha, kemudian Baitul Ma'mur. Nah, kemudian manusia berbuat 1 salah, Nabi Adam. Manusia berbuat 1 salah. Sudah tinggal di surga karena punya 1 kesalahan, manusia itu Pak Nabi Adam diturunkan 9 lantai. Surga, Sidratil Muntaha, lapis langit 7 sampai pertama. Di bawah lapis langit yang pertama itu ada namanya bumi yang sekarang kita tinggalin.
Gara-gara satu kali salah, Pak. Itu turun, Pak, dari surga. Satu kali salah. Bukan zina, bukan bunuh, bukan syirik. Kemudian setan gak mau kalah. Nah, setan ini sombong. Satu kali di surga sombong, Pak. Karena sombong, maka Allah turunkan dia ke tempat yang paling bawah, yaitu namanya neraka. Tidak ada tempat yang lebih rendah dari neraka, karena surga dan neraka masyriq wal maghrib, jaraknya itu seperti barat dan timur, paling bawah. Tapi paling penting pelajaran buat kita adalah tadi ingat bahwa sudah tinggal di surga, satu kali protes turun 2 lantai, satu kali salah turun 9 lantai, satu kali sombong turun lantai yang paling bawah. Tapi mereka pernah di surga. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang sekarang hidup? Belum pernah ke surga. Umur pendek, dosa banyak, amal sedikit, ngaji ngantuk. Protes sama Allah sering, dosa setumpuk, sombongnya minta ampun. Ingat ya tadi, kita kan suka nyantai nih. Kelihatannya kayak begini, kayak orang bener gitu, nyantai gitu ya. Jadi kayak mas surga nggak pengen-pengen banget, neraka nggak takut-takut banget. Ya nyantai banget ya. Mas surga nggak pengen-pengen banget, neraka nggak takut-takut banget. Sehingga datang ke musolah yang nggak cepet-cepet banget, nggak lambat-lambat banget. Sholatnya juga nggak di depan-depan banget, nggak di belakang-belakang banget. Sedekah juga begitu, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Jadi semuanya serba nggak banget ya, padahal kita sama-sama tahu surga itu tempatnya indahnya indah banget, luasnya luas banget, enaknya enak banget, hanya diberikan pada orang yang takwanya takwa banget. Tapi kita kelihatan nyantai gitu ya, ya kayak mas surga nggak pengen-pengen banget, dengan neraka juga nggak takut-takut banget. Padahal tadi ingat, nah manusia seperti kita ini belum pernah ke surga, umur pendek, dosa banyak, amal sedikit, ngaji ngantuk, protes sama Allah sering, dosa setumpuk, sombongnya minta ampun. Mau taruh di mana? Tidak ada tempat yang lebih rendah dari neraka. Tetapi untungnya karena kita belum pernah ke surga, yang salah itu Nabi Adam, maka oleh Allah kita diberikan kesempatan masuk surga. Dikasih kesempatan masuk surga, tinggal di dunia. Ya, tinggal di dunia, Pak. Nah, tetapi karena Allah tahu manusia ini awalnya adalah manasian, kan kita sama-sama tahu Bapak Ibu. Dulu Nabi Adam itu kan namanya khalifah. Kemudian karena punya satu salah, maka kemudian dipindahkan ke dunia. Sebelum dipindahkan ke dunia, itu Nabi Adam diajak berkunjung sama malaikat Jibril ke alam alastu, alam ruh namanya. Nah, Nabi Adam bertanya, wahai Jibril, siapa mereka ini? Kata Jibril, itu adalah ruh anak cucumu di dunia. Nanti, cucu anak dunia. Kemudian tiba-tiba ada yang bercahaya satu. Siapa yang bercahaya itu? Adam bertanya, siapa wahai Jibril itu? Kata Jibril, itu cucumu yang namanya Daud alaihi salam. Nanti Nabi Daud itu, nanti mukjizatnya itu seperti cahaya, sangat lembut sekali. Kalau besi dipegang, besinya lunak. Kemudian kalau dia bersiul, bernyanyi, itu kuda berhenti mati sepanjang mendengar. Saking lembutnya, seperti cahaya. Nah, kemudian Adam bertanya, wahai Jibril, berapa umurku nanti di dunia? Kata Jibril, 1000 tahun. Kata Nabi Adam, kalau begitu aku berikan umurku 70 tahun kepada pemilik ruh bercahaya itu. Maka diberikanlah umurnya 70 tahun. Berarti sisa tinggal 930. Maka Adam pindah ke dunia, 930 tahun datang Israel. Kata Adam, wahai Israel, tumben datang. Ini lagi mampir ya, atau silaturahmi sengaja atau tugas. Ini mampir doang, silaturahmi apa tugas nih? Kata Israel, ya tugas lah. Tugas. Kata Nabi Adam, nggak salah dengar. Masa tugas? Emang sekarang berapa tahun umurku? 930 tahun, nggak salah. Nah, Nabi Adam lupa, dia pikir masih 1000 tahun. Dia pikir masih 1000 tahun, padahal sudah diberikan umur 70 tahun kepada Nabi Daud. Maka nanti turunlah ayat, ya ayyuhal insan, duhai si pelupa. Jadi ya nanti banyak banget, ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhal insan, duhai si pelupa. Jadi udah punya salah, sekarang lupa. Jadi Nabi Adam itu dapat gelar baru, kita namanya ya ayyuhal insan, duhai si pelupa. Nasian itu pelupa. Nah, maka kemudian Nabi Adam dapat gelar baru, namanya man nasian. Man artinya cerdas, nasian pelupa. Man itu cerdas, nasian pelupa. Makanya man harus digunakan untuk manusia, Pak. Man nasia, si cerdas dan pelupa. Itu yang membuat manusia bisa survive, bisa bertahan hidup sampai sekarang. Cerdas, lupa. Kenapa tadi bapak-bapak ada yang tertawa? Apakah bahagia? Nggak mungkin bahagia. Makan belum, sarapan enggak, istri nggak ngikut, ngantuk. Kok tertawa? Seperti orang nggak ada kerjaan. Kenapa tertawa? Karena kita cerdas, bisa bedakan mana lucu, mana enggak. Itu aja, Pak. Lalu kenapa barusan juga tersenyum atau tertawa? Apakah cerdas? Belum tentu. Kalau cerdas sudah nggak di sini, mungkin jadi penceramah di masjid lain, udah jadi ustadz.
Bahagia? Nggak mungkin bahagia. Lalu kenapa kalau bahagia nggak? Itu karena kita berhasil melupakan penderitaan hidup yang penuh kita berhasil melupakan masa lalu yang penuh derita. Lalu kenapa tawa lagi? Bahagia? Enggak. Lupa juga enggak. Cerdas kenapa? Ya mungkin yang ketiga kita nggak tahu kenapa. Cerdas enggak, lupa enggak, tapi ketawa terus. Nah, jadi Bapak Allah, itulah modal kita hidup, si cerdas dan pelupa. Nah, karena kita ini cerdas dan pelupa, maka supaya kita ini nggak salah kembali ke surga, masuk surga, maka setiap manusia oleh Allah, ya, udah cerdas, lupa. Cerdas, tahu persis surga itu ada, yang punya Allah, indahnya luar biasa, tapi suka lupa caranya. Suka lupa kalau kita itu akan ke sana, lupa. Maka supaya kita nggak lupa, supaya kita nggak banyak salah, setiap manusia oleh Allah untuk sampai ke surga dipanggil 3 kali, 3 waktu, ya wajib datang ke 3 tempat. Kalau Nabi Adam masuk surga, Pak, dia tahu jalan pulang karena pernah di sono. Kalau malaikat nanti kembali ke surga, itu malaikat tahu jalan pulang karena lama di sono. Kalau setan nggak bisa kembali karena apa? Tenaganya nggak cukup dan neraka ke surga itu ketinggian. Nah kalau kita sekarang dilepas ke surga, emang nyampe? Kita ke Bandung aja, Pak, ke rumah saudara. Kalau sudah 10 tahun nggak ke sana, Pak, itu naik tol bisa nyasar. Apalagi ke surga yang belum pernah pergi. Maka karena Allah Maha Rahman Maha Rahim dan menerima tobat kita, maka manusia oleh Allah dipanggil 3 kali, 3 waktu, wajib datang ke 3 tempat. Sempat nggak sempat tetap dipanggil, siap nggak siap tetap dipanggil, dan bahkan datang nggak datang terus dipanggil. Panggilan pertama manggilnya cepat, persiapannya cepat, mengerjakannya cepat, setelah mengerjakan dipanggil lagi cepat, namanya sholat. Panggilan kedua panggilnya rada lama, persiapannya pun rada lama, ya, mengerjakannya pun rada lama. Setelah mengerjakan dipanggil lagi rada lama, namanya haji dan umroh. Panggilan ketiga manggilnya lama sekali, persiapannya pun lama sekali, mengerjakannya pun ada yang lama sekali, setelah mengerjakan tidak kembali, namanya wafat. Panggilan pertama taqarrubillah, panggilan kedua ke Baitullah, panggilan ketiga ke rahmatullah. Panggilan pertama, ya, mendekatkan diri pada Allah, panggilan kedua berkunjung ke rumah Allah, panggilan ketiga berjumpa Allah. Panggilan pertama di atas sajadah, panggilan kedua keliling Ka'bah, panggilan ketiga masuk ke dalam tanah. Panggilan pertama wajib disegerakan, panggilan kedua wajib diperjuangkan, panggilan ketiga wajib dipasrahkan. Panggilan pertama setiap waktu, panggilan kedua sewaktu-waktu, panggilan ketiga cuma satu waktu. Panggilan pertama, ya, panggilan pertama, kalau panggilan pertama itu wajib mampu, panggilan kedua jika mampu, panggilan ketiga mampu, nggak mampu pasti mampu. Panggilan pertama di tanah air, panggilan kedua di tanah suci, panggilan ketiga di tanah kusir. Panggilan pertama kalau benar namanya khusyuk, panggilan kedua kalau benar namanya mabrur, panggilan ketiga kalau benar namanya husnul khotimah. Nah, tugas manusia karena belum pernah ke surga, kalau dia pengen nggak salah masuk surga, maka sempurnakan ketiga panggilan itu. Cuma itu saja, Pak. Sekarang kenapa kita pada ngaji begini? Kan ngaji udah terbukti, Pak. Apa ngaji pinter? Enggak. Orang sekolah aja, Pak, sekolah, Pak, dari TK sampai kuliah, bayaran, berantem, sampai ujian, belajar siang malam. Emang tamat kuliah pinter? Pinter enggak, soleh enggak. Apalagi ngaji, bayar enggak, ada ulangan enggak, pakai makan, pakai minum sambil ngantuk. Bagaimana pinternya? Enggak mungkin, Pak. Ngaji Senin, Selasa lupa, ngaji Selasa, Rebo lupa, ngaji Rebo, ya, Kamis lupa. Begitu ditutup pengajian bulan puasa, emang habis lebaran berapa pinter? Nggak bisa apa-apa juga tuh. Jadi, nah, jadi ngaji seperti ini yang penting istiqomahnya. Supaya pulang ngaji, sholat kita tambah baik, motivasi kita haji umroh tambah mantap, kemudian mati tambah semangat. Itu aja, besok ngaji lagi. Jadi yang penting istiqomahnya. Mengapa istiqomahnya? Karena kita tidak tahu dari mulut ustadz yang siapa, waktu yang kapan, tempat di mana, pas materinya apa. Allah punya rencana ngasih hidayah. Kan gitu, itu kita nggak tahu. Karena manusia itu hanya diberikan kesempatan Allah untuk menetapkan, Allah lah yang merencanakan segalanya. Jadi manusia itu yang menetapkan, Allah lah yang merencanakan segalanya. Maka tetapin setiap Jumat sholat subuh di sini, ngaji di sini. Tiba-tiba kurang sehat, yang terjadi rencana Allah. Dapat pahala karena itu sudah tetapkan, ya kan? Tapi kalau nggak jadi, ya dapat pahala tetap satu. Karena kita manusia hanya disuruh menetapkan, Allah yang merencanakan segalanya. Jadi sholat yang benar namanya khusyuk, haji umroh yang benar namanya mabrur, mati yang benar namanya husnul khotimah. Nah, tugas manusia adalah terus-menerus menyempurnakan ketiga panggilan itu. Mengapa begitu? Karena kata Rasulullah, "Amar ummati ma baina sitin la sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka kata para ulama, kalau gitu pertama bagi dua dulu. Kalau cakepnya 70 tahun, bagi dua deh, 40 30.
40 jalan pergi, 30 jalan pulang. Kalau 40 jalan pergi, kalau jalan pergi ya nakal-nakal dikit nggak apa-apa, ganjen-ganjen dikit nggak apa-apa, kurang-kurang sholat dikit nggak apa-apa. Mengapa? Ada harapan diperbaiki waktu jalan pulang. Tetapi kata para ulama, kalau jalan pulang 40-70 tahun jangan aneh-aneh. Karena apa? Tidak ada harapan untuk kembali. Jadi kalau umur-umur kita ini sebenarnya jalan pulang Pak, udah jangan aneh-aneh. Karena apa? Nggak ada kesempatan untuk kembali. Tapi Ustadz umur saya udah 60 nih, udah lewat, udah tanggung nih. Ya kata para ulama, kalau sudah 60 bantut, ya udah bantut begitu, bagi 3. 20, 20, 20. 20 itu targetnya adalah pinter kata para ulama. Ya, belajar mati-matian. Karena menuntut ilmu itu wajib termasuk ke pengajian. 0 sampai 20 targetnya pinter. Begitu 20 tahun emang pinter? Nggak pinter. Tapi nggak apa-apa Ustadz, kata para ulama, nggak pinter juga nggak apa-apa. Seangkatan saya juga yang nggak pinter banyak, yang penting hidup. Kan gitu kan? Yang penting hidup. Pilih mana Pak? Tamat kuliah mati. Pinter banget, tapi mati. Dengan tamat kuliah nggak bisa apa-apa, tapi hidup sampai sekarang. Pilih yang penting hidup. Karena apa? Yang nggak pinter pun seangkatan kita banyak Pak. Yang penting hidup. Nah kata para ulama 20 tahun sampai 40 tahun targetnya kaya raya. Dengan bermodalkan sekolah 20 tahun ditambah kerja keras, harapannya usia 40 kaya kayak Nabi, seperti Nabi. Pertanyaannya, memang 40 tahun kaya? Kaya enggak, tambah pinter enggak? Ya soleh juga kagak, malah makin jauh dari Allah kadang-kadang. Kalau kerjaannya sangat dunia. Tapi nggak apa-apa, yang penting hidup. Yang penting hidup Pak, karena apa? Yang kerja keras setengah mati juga yang nggak kaya kayak kita banyak Pak. Yang penting hidup. Tapi yang ketiga jangan aneh-aneh. Karena apa? Target yang ketiga adalah husnul khotimah. Jangan bilang begini, Ustadz, nggak pintar juga nggak apa-apa, yang penting hidup banyak temennya. Nggak kaya juga nggak apa-apa Ustadz, yang penting hidup banyak temennya. Tapi yang ketiga jangan main-main Ustadz. Nggak husnul khotimah juga nggak apa-apa, nanti juga neraka banyak temennya. Nggak bisa Pak. Jangan main-main, udah urusan begini. Itulah pentingnya. Nah, tapi karena kita udah bantut, udah ketiga hampir separoh jalannya, maka ya Allah berikan alternatif. Kita motong jalan lewat kampung, masuk surganya. Karena kalau orang-orang kayak kita begini Pak, kita menyesal ya bagus. Tetapi kalau kita, aduh saya mau belajar lagi ya, saya mau belajar agama lagi, udah bantut. Gurunya apa namanya, sekolahnya ada, otaknya udah kurang nerima. Saya pengen berguru khusus nih sama guru tertentu. Kitanya mah gurunya nggak ada yang mau diikutin kita, ribet. Capean ngajarnya ya. Bukan kita pengen bertualang, ya kayak pendekar umur 7 zaman dulu, ke gunung nyari ilmu. Masalahnya kita udah punya anak, punya cucu, banyak yang ngikutin, nggak bisa kemana-mana. Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi yang paling mantep emang ke musola, yang paling mantep itu. Itu pun udah berasa ngaji ya. Ya. Jadi kata Allah, para ulama juga berkata, jadi oleh karena itu, tapi ada jalan pintas. 3 itu apa ya tadi? Perbaiki ketiga panggilan itu, sholat, haji umroh, dan bagaimana cara kita wafat. Sholat yang benar namanya khusu, haji umroh yang benar namanya mabrur, sedangkan mati yang benar namanya husnul khotimah. Tugas itu adalah tugas utama kita kalau kita pengen jalan pulangnya bagus dan lurus. Jadi, Bapak rahmati Allah, hari ini pas betul Pak Khaidir kan walimah ya. Jadi, tapi kalau di sini insya Allah sudah haji semua ya, insya Allah Pak ya. Alhamdulillah, umroh juga apalagi ya, karena orang yang haji pasti umroh, yang umroh tentu haji. Tapi yang paling penting adalah tadi dikatakan bahwa kita bisa mengulang-ulang haji kita atau umroh kita karena apa? Ini pengen jalan pintas. Kalau sholat kan jelas dikatakan inna awwalu ma sabbihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Nanti amal yang pertama memberikan syafaat dan dihisab pada hari kiamat itu dikubur maupun di hari kiamat adalah sholat kita. Yang pertama kali dihisab dan berikan syafaat. Nanti dalam kubur begitu malaikat datang, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Datang sholat, ngasih clue aja, ngasih clue dia dari jauh. Allahu Akbar. Oh, Allah Tuhanku. Ngasih clue tuh. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Dari jauh, ngasih clue aja sholat itu, ngasih syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, Muhammad nabiku. Paham kita Pak sendirian Pak, gelap-gelap di kuburan. Kan begitu. Mah kita buka apa kitabmu? Datang lagi sholat, bisikin ngasih clue. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Al-Quran kitabku. Terus saja begitu Pak. Makiblatuka mustaqbilal kiblati, terus saja begitu. Itu kalau sholatnya benar dan tepat waktu. Tapi kalau sholatnya nggak benar, nggak tepat waktu, udah dibanting-banting, pada bonyok, pada bengkak begitu, sholat baru datang. Kita marah-marah, hei sholat ngapain aja ente datang terlambat begini? Apa kata sholat dengan nyantainya bilang, ya nggak salah ente ngomong begitu. Dulu waktu di dunia, aku panggil engkau jam 12, datang setengah 3.
Aku panggil lagi jam 3, engkau datang jam berapa waktu itu? Ingat nggak? Setiap hari hampir. Antara jam 4 sampai setengah 5. Aku panggil lagi jam 6 ya, ternyata engkau datang setengah 7. Aku panggil yang paling nyakitin itu, aku panggil jam 7 malam, datang jam 2 itu. Coba itu, aku juga buru tidur kata sholat itu ya. Udah nggak ada yang ngecek itu dah kan begitu kan. Begitu aku panggil lagi kau jam 4 pagi, engkau datang kepada aku menjelang duha. Jadi itu adalah orang-orang yang sholatnya di awal waktu, yang mendapatkan siksa di awal waktu. Zuhurnya di awal waktu asar, asarnya di awal waktu maghrib, dan seterusnya. Jadi jangan salahkan kata sholat. Nah itu penting banget Pak. Makanya sholat yang pertama yang penting husu nggak suku, husu nggak husu, yang penting datang tepat waktu dulu Pak. Agar nanti saat sholat itu di kuburan datang tepat waktu. Karena terlambat dikit udah bonyok ya di sono ya. Ya syukur-syukur sih lebih cepat ya. Jadi malah sholat kita nungguin tuh, udah siap-siap tuh ngasih contekan. Apalagi mudah-mudahan nanti pertanyaannya kan pilihan ganda ya. Kalau ya gitu lagi banyak tuh. Kalau pilihan yang multiple choice, pilihan ganda ya enak kita. Udah selesai kumpulin ya jam 2 gitu misalnya kan. Mudah-mudahan. Tapi udah dikasih contekan kan, dikasih kuncinya malaikat atau sama sholat kita. Jadi itu yang pertama. Jadi tidak ada jalan lain ya, kecuali pertama adalah perbaiki sholat kita. Nanti kalau pelatihannya bisa, udah pernah pelatihan sholat khusus di sini? Belum, Ustaz. Ya nanti kapan-kapan ya. Saya alhamdulillah emang bukan berarti saya sudah khusyuk, tapi karena ini lebih pada dakwah ya, dakwah, maka emang buku saya itu yang sholat khusyuk sudah 4 Ustadz, buku sholat khusyuk diterbitkan oleh Republika tahun 2013, judulnya itu Romantis Bersama Allah. Buku kedua judulnya Sudah Sholat, Maaf Jangan-Jangan Belum. Buku yang ketiga adalah Perbaiki Sholat Anda Sekarang. Yang terakhir itu sebelum kopi, terbitan Wahyu Kolbu, itu judulnya Perbaiki Sholatmu Agar Allah Perbaiki Hidupmu. Itu bicara tentang sholat khusyuk. Jadi pelatihannya yang kayak ini aja nggak apa-apa, dari habis subuh, cuman jangan sampai jam 6 banget, kalau bisa mah sampai jam 7. Kemudian sholat, suruk dulu, kita suruk, istirahat, makannya enak Pak, jangan nasi uduk sama gorengan. Agak spesial, karena kalau begitu nanti ada yang keseretan, sholatnya nggak khusyuk. Jadi sampai jam 8 atau jam 7 kita latihan sholat khusyuk, 2 jam cukup ya, karena harus dilatih Pak, nggak bisa, harus dilatih. Karena kita ini bukan nggak bisa sholat, tapi udah lama berhenti belajar sholat. Sholatnya jalan terus, kewajiban jalan terus, masalah bertambah, tapi sholatnya ilmunya nggak ningkat. Bisa dibayangkan Pak, bisa dibayangkan ada orang umurnya jalan terus, masalah jalan terus, kebutuhan jalan terus, tapi sholatnya nggak meningkat. Bisa dibayangkan beratnya hidup kayak apa itu. Nah yang kedua adalah tadi al-umrati kafarah lima bainahuma, dari umroh yang satu umroh berikutnya adalah penghapus dosamu setahun misalnya. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Kalau hajimu mabrur, maka balasannya itu nggak ada yang cukup di dunia ini. Mengapa nggak cukup di dunia ini Pak? Kan kata Rasulullah, kalau kita sholat 1 kali di Masjid Nabawi, sholatun fil masjidi, kata Rasulullah itu min alfi sholah. Jadi min alfi khairun min alfi sholatin fi masiwahu, itu lebih baik daripada 1000. Jadi kalau sholat 1 kali, sholat subuh 2 rakaat di masjid, sholat 1 kali di Masjid Nabawi itu sama dengan 3 tahun di Indonesia. Setahun itu kan 365 hari. Jadi kalau 1000 itu berarti 3 tahun. Jadi kalau kita sholat subuh 2 rakaat, itu kalau di Madinah itu berarti sama dengan kita sholat 2000 rakaat di Indonesia. Saya emang nggak sanggup Pak sholat 2000 rakaat. Bayangkan Pak, berapa jam itu 2000 rakaat. Nah sebenarnya kalau kita pindah ke Mekah, min mi'ati alfi sholatin kata Rasulullah, itu 100.000. Jadi kalau kita sholat 1 kali itu sama dengan 300 tahun Pak. 300 tahun sholat di Indonesia. Kan kalau 1000 3 tahun. Kalau 100.000 berarti 300 tahun. Umroh itu di Mekah minimal 4 hari. 4 kali 300 1200 tahun. Kalau sendiri. Jadi kalau kita sholat subuh 2 rakaat Pak, itu kalau di Masjidil Haram itu bukannya lebih baik ya, afdol, di situ lebih utama. Lebih utama daripada Anda sholat berarti berapa? 200.000 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat subuh di Masjidil Haram itu lebih utama daripada Anda sholat di Mushola Al-Barakah ini 200.000 rakaat. Itu berapa hari itu sholat 200.000 rakaat? Saya emang nggak sanggup Pak. Dan itu hanya diberikan pada umat Nabi Muhammad, kan umurnya paling pendek. Umurnya paling pendek. Umat Rasulullah umurnya paling pendek secara syariat, secara fisik, tetapi secara batin umur Rasulullah umatnya paling panjang kita Pak. Itu nggak pernah diberikan ke umat-umat lain. Kita umurnya paling pendek secara zahir 60 tahun, tetapi umur ibadahnya paling panjang. Kenapa? 1 kali umroh saja itu jauh lebih utama dan lebih baik daripada Anda sholat selama 100.000 tahun. 1 kali Anda sholat qobliyah subuh, sholat fajar 2 rakaat, hadiahnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah kalau misalnya 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu berarti kan sama dengan 200.000
Qobliyah, bayangkan aja, satu kali aja di Indonesia, lebih baik dunia sisinya. Kalau kita kerjakan di Mekah, maka pantas kata Allah. Kalau hajinya mabrur, ya, itu maka sama dengan surga. Jadi, umroh atau haji itu yang mahal ternyata bukan ongkosnya. Yang mahal adalah tadi, kebaikannya itu luar biasa. Umur kita paling pendek di antara umat Nabi, tapi paling panjang secara batinnya. Nabi Nuh itu, Pak, umurnya 1500 tahun umatnya. Ya, berdakwah selama kurang lebih 1000 tahun Nabi Nuh itu. Suatu kali Nabi Nuh melihat ibu-ibu teriak-teriak nangis. Dia bilang begini, ibu-ibu nangis. Ya Allah, kenapa engkau ambil anakku sementara dia belum berhasil menikmati cita rasa indahnya tinggal di dunia? Kenapa engkau ambil nyawa anakku padahal dia belum sempat menikmati cita rasa tinggal di dunia enaknya? Karena dia ngomongin begitu, Nabi Nuh penasaran, ini ibu ngomong apa sih? Dia samperin sama Nabi Nuh, Bu, ibu ngomong apa? Begini Rasulullah, kenapa Allah ambil nyawa anak saya padahal dia belum menikmati indahnya tinggal di dunia? Lah, memang berapa tahun umurnya? Kan mati mah biasa, ya memang meninggal biasa. Apa yang nggak biasa? Karena umurnya baru 60 tahun. Umur baru 60 tahun, Pak. Kalau zaman Nabi Nuh kan 1500 tahun rata-rata. Berarti kan umur balitanya TK-nya kan berarti 210 tahun TK. TKB itu 210 tahun. SD SMP 400 tahun, SMA kuliah itu rata-rata sampai 700 tahun, didakwahi sampai 900 tahun. Jadi kalau anak itu meninggal 60 tahun, Pak, itu masih orok banget itu. Makanya wanita teriak-teriak, kenapa kok ambil nyawa anakku padahal dia belum menikmati indahnya tinggal di dunia? Nah, kata Nabi Nuh, Ibu, kita harus bersyukur. Mengapa bersyukur dan bersabar? Kenapa bersyukur ya Rasulullah? Kata Nabi Nuh, karena nanti di akhir zaman ada umat manusia di bawah bimbingan seorang Rasul, umurnya hanya 60 tahun. Yang nggak nyampe banyak, yang nyampe payah mulai usia 40 tahun. Jadi kata Rasulullah, bersyukurlah kita saat ini karena nanti di akhir zaman ada manusia di bawah bimbingan seorang Rasul, umurnya hanya 60 tahun. Yang nggak nyampe banyak, yang nyampe payah mulai usia 40 tahun. Mengapa? Karena manusia nggak bakalan mati kalau rezekinya belum habis. Makanya 40 tahun ditarik pelan-pelan dari bawah, Pak. Dari mulai kesemutan sering, nggak kuat bersila begini. Habis kesemutan, naik dikit, asam urat lah, jempol lah kayak cantengan begitu. Mata kaki lah udah peletek-peletek, ya, nggak bisa. Belum itu sembuh juga, dengkul, peletek-peletek, nggak bisa sujud lama-lama, nggak bisa ruku lama-lama. Masih mengeluh, sujud belum apa-apa, sakit pinggang, udah mulai kanan kiri udah mulai sakit, Pak. Pinggang belum enak, pindah ke belakang. Di perasaan kalau duduk sakitnya minta ampun, namanya saraf kejepit. Saraf kejepit belum kelar, naik ke dada kanan, jantung udah operasi sono kemari. Ke kiri ini belum kering, jantung kan di kiri, pindah ke paru-paru, pindah ke hati, kemana aja? Ini masih dipikirin, naik ke pundak ada kolesterol, pundak ke kiri ada trigliserin. Belum ngapa-ngapa, udah pusing mikirin pundak, tengkuk ini, Pak. 72 jenis penyakit kumpul di tengkuk. Masih mikirin petang-petang gini, pindah ke leher, Pak. Leher belum enak, pindah ke kanan, kepala ada migrain, ada kemudian vertigo. Ini belum kelar, otak udah pada sakit, di atas ini persen nyut-nyutan. Pelan-pelan diambil memang begitu, Pak. Pelan-pelan diambil. Nggak ada istilah sehat banget, Pak. Kalau udah 40 tahun, Pak, ada aja, Pak. Diambil. Jadi kata Rasulullah Nabi Nuh, nanti ada umat manusia di bawah seorang Rasul itu, ya, umurnya 60 tahun. Mendengar cerita itu, ibu nangis lagi tadi. Nangis lagi sama, ya Rasulullah, nangis. Kata Nabi Nuh, kenapa nangis lagi? Kata dia begini, seandainya saya tahu umur umatku hanya 60 tahun seperti umur umat Nabi terakhir nanti, maka pasti seluruhnya akan aku gunakan untuk ibadah kepada Allah saja. Jadi kata dia begitu, seandainya saya tahu umurku hanya 60 tahun seperti umat Nabi Nuh, maka pasti akan aku jadikan umurku hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi berfirman Allah, itu ibadah kepada Allah apa yang paling hebat? Ya tadi salah satunya. Salah satunya adalah menyempurnakan sholat, yang kedua haji umrah. Yang terakhir adalah husnul khotimah, Pak. Kata Rasulullah jelas, man mata, siapa-siapa yang mati, akhiru kalami, akhir ucapannya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terucap ketika dia mati. La ilaha illallah itu cerminan iman di hati, dan iman itu kata Rasulullah yang membuat selama hidupnya taat dan jauh dari maksiat, dakhalal jannah bighairi hisab, maka pasti dan pasti lagi dia akan masuk surga tanpa tes melalui jalur PMDK, penelusuran minat dan ketakwaan. Ketakwaan itu kurangnya iman. Karena apa? Standar minimal surga itu iman, bukan Islam. Standar minimal masuk surga adalah iman. Iman itu ada tadi, masuk surga tanpa tes melalui jalur PMDK, penelusuran minat dan ketakwaannya.
Ketakwaan itu ukurannya iman yang pertama, karena kalau udah iman tambah puasa, jadi baru takwa. Jadi Bapak Allah, itu saya kira yang terakhir. Tentu saja buat yang mau berangkat umroh, saya katakan sekali lagi bahwa ini adalah kita mau berkunjung ke rumah Allah. Jadi modalnya cuma satu aja, sabar, syukur, semuanya pasti ada hikmahnya. Sebagai penutup saya mau cerita, karena nasi udah siap ya, nggak salah. Jadi kita suruh dulu ya. Nah, jadi buat yang akan berangkat umroh Pak Khaidir, modalnya sabar, syukur, pasti ada hikmahnya. Udah nggak ada yang lain. Karena apa? Karena rumah yang akan kita kunjungi, tuan rumahnya itu sudah pengalaman ribuan tahun terima tamu. Jadi jangan mikirin, jangan tanya lagi nanti hotelnya jauh apa dekat. Jangan, nanti punya rumah kesinggung. Ya, soalnya kita ragu. Yang punya rumah itu udah pengalaman ribuan tahun terima tamu. Semuanya udah rapi Pak. Nanti kita naik pesawat juga, udah ada pilotnya, pramugarinya cantik-cantik, udah dandan, kita masuk, ponakan bukan, saudara bukan, kenal juga enggak. Tapi begitu kita masuk, bayinya minta ampun, nawarin duduk, nawarin makan. Beda banget sama yang di rumah nanti Pak Haidir. Beda banget dah. Beda banget, udah rapi tuh. Iya, sampai di Mekah juga nanti begitu, kita nyampe di sana, masjid udah jadi, imam udah ada, karpet udah bersih, tinggal sholat doang Pak. Di hotel juga udah ada yang ngurusin semuanya Pak, ya, semuanya ditawarin makan minum, enak banget Pak. Karena apa? 99% ya sudah diambil alih oleh yang punya rumah. Tugas kita cuma satu Pak, umroh itu Pak. Ngapa? Daftar doang. Udah segitu-gitunya Pak, daftar doang. Jadi tugasnya cuma satu, daftar umroh. Selebihnya Allah urus. Travelnya ada, yang beli paspor ada, yang bikin visa ada, yang bikin tiket ada. Terus sampai kita pulang lagi itu Pak. Segitu-gitunya Pak. Segitu-gitunya. Umroh haji itu tugas cuma satu, yang lebihnya Allah udah urus. Karena apa? Allah sudah ribuan tahun terima tamu. Jadi modelnya cuma dua aja deh Pak Haidir, sabar, syukur. Dulu, ini sebagai penutup cerita, dulu ada seorang raja yang luar biasa. Kehebatan cuma satu dia itu. Orang itu kerjaannya adalah berburu. Setiap kali berburu diajak dua orang, satu keamanan, dua ustad. Ini raja yang soleh ya. Kemudian kenapa ustad itu diajak? Kenapa keamanan diajak? Karena keamanan itu nggak banyak ngomong. Tugas cuma bilang satu, siap. Kenapa ustad diajak? Karena ustad itu nggak banyak ngomong, karena cuma satu. Kalau apa-apapun masalah raja, jawabannya sabar, sabar dan syukur. Sampai ketika dia berburu, kemudian dia senang-senang makan apel, ternyata kelingking itu kena pisau, terputus. Nah, dia tanya, wahai keamanan, bagaimana nih raja nggak punya tangan? Siap Ustadz, siap Baginda Raja. Hai Ustadz, bagaimana tanggapan anda nih, masa raja nggak punya kelingking? Kata dia, saya Ustadz tadi, Ustadz Baginda Raja, sabar, syukur, pasti ada hikmahnya. Oh, nggak bisa. Kali ini nasihat anda saya nggak terima. Maka begitu dia pulang, kata raja, wahai keamanan, Ustadz ditangkap, penjarakan dia, karena kali ini nasihatnya nggak pas. Yang lain pas. Nah, dapat 3 bulan kemudian, kelingkingnya sembuh, dia berburu lagi. Ketika dia berburu, diajak keamanan yang sama, ustadznya diganti. Tertangkaplah karena saking semangatnya berburu, akhirnya dia sampai terpisah dari keamanan, ustadz sama raja tertangkap sama penduduk pedalaman, Pak. Yang kerjaan tiap tahun itu menyumbangkan atau mengorbankan manusia buat sembahan para dewa dengan cara dibakar. Ketangkaplah raja sama ustadz tadi berdua. Maka mereka pesta pora karena dapat 2 tangkapan tahun ini. Kemudian makanya anak si ustadz tadi yang karena mudaan kemudian dimandikan. Begitu dimandikan kemudian disembahkan ke dewa. Nah begitu sang raja dimandikan ternyata kelingkingnya nggak ada. Kata yang mandikan, Baginda Raja, kita nggak boleh berkurban dengan makhluk atau dengan manusia yang cacat. Kenapa dia nggak punya kelingking? Kata raja, jangan sampai dewa marah, maka usir orang ini sejauh-jauhnya, meninggalkan cepatnya. Akhirnya si raja dilepaskan Pak. Raja dilepaskan, dia kembali ke kerajaannya. Yang pertama dia cari si ustadz yang di penjara. Dia panggil ustadz ketakutan sekali. Hukuman apa lagi ustadz Baginda Raja yang saya harus terima? Kata Baginda Raja tidak. Maka Baginda Raja menceritakan hal tadi, dia selamat itu gara-gara kelingkingnya nggak punya kelingking. Maka mendengar begitu, sang ustadz tadi malah bersimpuh. Terima kasih Baginda Raja, terima kasih Baginda Raja. Kata raja, saya berterima kasih sama anda. Nasihat anda benar. Tidak, kata ustadz tadi, saya berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena untung saya di penjara. Kalau saya nggak di penjara, mungkin sudah bernasib kayak dia tadi itu. Dengan senyumnya, Baginda Raja berkata, Ustadz, sabar, syukur, pasti ada hikmahnya. Jadi, Bapak rahmatullah, hidup ini cuma 2. Sebesar apapun, setinggi apapun masalah kita, ya, sabari. Sebanyak apapun kekurangan kita, syukuri. Kalau kita diuji, ikutin sampai selesai. Karena ujian pasti ada tujuannya, pasti ada akhirnya. Kalau kita dicoba, cobain. Karena pasti ada hikmahnya. Sabar, syukur, pasti ada hikmahnya. Saya kira itu, Bapak rahmatullah. Terima kasih, mudah-mudahan yang dikit ini bermanfaat banyak, yang pendek ini bermanfaat panjang, yang ini bermanfaat sangat berat di mata Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna umratan mabrura. Allahumma ij'alna umratan mabrura. Allahumma ij'alna umratan mabrura wa maqbula. Allahumma ij'alna dzunubi. Allahumma ij'alna zamban maghfura. Allahumma ij'alna umratan. Ya Allah, jadikan umroh Pak Khaidir ini ya Allah, umroh yang Kau terima, yang tidak merugikan dirinya. Ya Allah, selamatkan lahir batinnya, berikan kekuatan kecerdasan lahir dan batinnya, agar Engkau punya cukup alasan ya Allah, berikan karunia umroh yang makbul, umroh yang terima, dan umroh yang Engkau makbulkan ya Allah, sehingga pulang umroh ini nanti Pak Khaidir ini ya Allah, hambamu ini, jadikan dia orang yang bisa memanggil kembali hamba-hambamu yang saleh untuk segera cepat berkunjung ke rumahmu sebagai suatu alasan agar Engkau cukup kuat untuk berikan rahmat kepada kami dan berikan karunia makbul sehingga kami semuanya hadir di sini beserta keluarga kami semuanya masuk surga di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.